Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mutahara Tahir, dosen tetap pada program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mansum. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu pedagogik. Mata kuliah pedagogik ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai hakikat pendidikan, karakteristik peserta didik, teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga pada evaluasi pembelajaran. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan menggunakan pendekatan case method atau kasus nyata di lapangan dan memadukan dengan pendekatan student centered learning sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, menganalisis kasus, dan menyampaikan hasil pemikirannya. Dilaksanakan dengan jumlah 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 materi dan masing-masing 2 kali untuk UTS dan UAS. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga melakukan analisis terhadap berbagai kasus nyata yang terjadi di sekolah dan diminta untuk mengembangkan sebuah ide yang dituangkan dalam sebuah proyek pengembangan sekolah. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pedagogik ini adalah yang pertama, memahami dan menganalisis konsep pedagogik dalam konteks pendidikan dan layanan bimbingan, serta menerapkannya dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, mampu berperan sebagai konselor yang memiliki kompetensi pedagogik dalam mendukung pengembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik dalam melayani layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir kritis, analitis, serta reflektif dalam menerapkan prinsip-prinsip pedagogik dan pada layanan bimbingan dan konseling, serta mampu mengembangkan inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan intervensi bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan teori belajar dalam pengembangan program layanan BK di sekolah. Yang kelima, mengembangkan pendekatan pedagogik yang inklusif dan berorientasi pada keberagaman peserta didik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pedagogik itu diharapkan mahasiswa program studi bimbingan konseling Universitas Mansum mampu memahami dan menerapkan konsep serta prinsip pedagogik dalam konteks pendidikan dan layanan bimbingan dan konseling. Mahasiswa dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selain itu, mahasiswa juga mampu melakukan analisis terhadap kurikulum, teori belajar, pendekatan pembelajaran untuk mendukung proses bimbingan dan konseling yang holistik dan inklusif. Selama 1 semester, topik pembelajaran pada mata kuliah pedagogik ini antara lain yang pertama, orientasi perkuliahan, yang kedua, konsep dasar pedagogik, yang ketiga, teori belajar dalam pendidikan, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yang kelima, perkembangan peserta didik dan implikasinya dalam proses pembelajaran, yang keenam, prinsip pembelajaran efektif, yang ketujuh, pendekatan dan metode pembelajaran, yang kedelapan, UTS, yang kesembilan, pembelajaran inklusif, ke-10, media dan teknologi pembelajaran, ke-11, komunikasi dalam pembelajaran, ke-12, pengelolaan kelas dan iklim pembelajaran yang kondusif, ke-13, pendidikan inklusif dan diferensiasi pembelajaran, 14, inovasi dalam pedagogik dan tantangan masa depan, yang ke-15, monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan yang pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester.
Dalam proses asesmen perkuliahan ini, saya menerapkan penilaian bersifat otentik dan berkelanjutan, di mana penilaian ini dilakukan melalui observasi, partisipasi mahasiswa selama perkuliahan, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Rubrik penilaian disampaikan sejak awal perkuliahan sehingga mahasiswa mampu memahami indikator keberhasilan yang harus dicapai. Selain itu, saya juga memberikan umpan balik terhadap setiap tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran agar mahasiswa dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pada setiap akhir pertemuan, mahasiswa juga diajak untuk melakukan refleksi untuk mengidentifikasi konsep yang mereka pahami, kesulitan yang dihadapi, serta rencana materi dalam praktek pendidikan maupun layanan bimbingan dan konseling. Melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, saya berharap lulusan program studi bimbingan dan konseling tidak hanya menguasai konsep pedagogiknya saja, tetapi mereka juga mampu menerapkan secara profesional dalam memberikan layanan pendidikan dan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan saat ini. Pada video berikut, Bapak dan Ibu akan menyaksikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada pertemuan ke-13 dengan topik pendidikan inklusif dan diferensiasi pembelajaran. Pada pertemuan ini, mahasiswa melakukan analisis terhadap proses pembelajaran berdasarkan studi kasus yang diberikan. Mahasiswa mengidentifikasi kesesuaian antara tujuan pembelajaran, strategi yang digunakan, pelaksanaan pembelajaran, serta teknik penilaian yang diterapkan. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, mahasiswa menyusun hasil analisis dan merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan untuk membimbing bagaimana jalannya diskusi, serta memberikan umpan balik agar mahasiswa mampu mengaitkan konsep teoritis dengan praktik pembelajaran di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep monitoring dan evaluasi pembelajaran secara kritis, sistematis, dan reflektif sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita pada pertemuan ke-13 ya untuk mata kuliah pedagogik ya dengan topik pendidikan inklusif dan diferensiasi pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya semoga diberikan kesehatan ya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mata kuliah pedagogik ini ya, materinya terkait pendidikan inklusif ya. Memang di sini bagaimana kita sebagai seorang guru mempersiapkan diri menghadapi siswa dengan beragam sikap, dengan beragam pendekatan, ya, dengan beragam kebutuhan. Nah, di sini dibutuhkan, ya, diferensiasi pembelajaran. Ya, diferensiasi pembelajaran ini hanya guru yang bisa membuatnya. Seorang guru, ya kita harus tahu dulu, ya, seperti apa kebutuhan dari peserta didik itu. Oke, baik rekan-rekan. Nah, di sini semuanya calon guru? Insya Allah. Ya. Apa yang rekan-rekan tahu ya dengan cara apakah ketika kita berhadapan dengan peserta didik semuanya kebutuhannya sama? Tidak. Ya. Oke, jadi siswa ataupun anak yang dilahirkan dalam kondisi
kembar pun pasti ada saja perbedaan, apalagi dalam suatu ruangan yang kelas yang banyak, ya. Nah, disinilah ya, ilmu pedagogik itu seperti apa. Nah, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata pendidikan inklusi ini? Campur. Terus kesetaraan, ini sehati berarti, ya. Ada lagi? Adil. Ya? Adil. Adil. Oke, ada lagi? Tidak adanya diskriminasi. Betul, ada. Ya, tidak adanya diskriminasi. Nah, coba 3 kata. Tadi ada keberagaman, ada kesetaraan, keadilan, tidak ada diskriminasi. Coba kalau 3 kata ini ada yang muncul di pikiran kalian? Kesempatan. 3 kata. 3. Ya, bisa dikatakan 3 kata yang muncul di sini ya, bisa tadi kita gabungkan. Nah, tapi ketika kita belajar, kita kembali kepada topik, yaitu apa? Anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini memang setiap peserta itu tidak sama kebutuhannya. Kenapa? Kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik yang istilahnya memberikan perlakuan seperti apa yang harus kita berikan? Sebelum kita mengetahui apa kebutuhannya itu, apa yang sebagai seorang guru, apa yang harus kita siapkan? Betul sekali. Ada lagi? Kenapa harus kita membuat nyaman kelasnya? Karena kalau misalkan anak peserta didik itu nyaman, mereka bakal mau mengikuti sebuah pembelajaran. Ya, yang pertama itu adalah memang namanya anak, apalagi ya ini yang harus kita bedakan antara kita berhadapan dengan anak TK, ya, SD, SMP dan SMA. Dimanapun dan siapapun itu, pasti yang utama itu adalah kenyamanan. Ya, di lingkungan kerja juga kenyamanan. Dorongan tugas seberat apapun, ketika kita nyaman dalam bekerja, dalam belajar, maka itu terasa mudah, ya, apalagi dalam proses pembelajaran, ya, sepakat? Sepakat. Jadi kita sebagai seorang guru, bagaimana cara supaya proses pembelajaran itu, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, kita tahu dengan siapa kita berhadapan, siswa seperti apa yang kita hadapi, kebutuhannya seperti apa. Makanya dalam awal perkuliahan, awal pembelajaran, ya, Anda sebagai seorang guru harus tahu, harus melakukan beberapa treatment ataupun asesmen, dan itu harus kalian ketahui. Bisa mendapatkan dari konselor, kalau ada dari konselor sekolah, ya, atau pada saat kalau proses pembelajaran di awal, biasanya kalau untuk peserta baru itu ada namanya MPLS. Itu kesempatan 1 pekan itu untuk mengetahui, ya, peserta didik yang kita hadapi ini seperti apa, ya. Coba perhatikan, kalau murid tidak bisa belajar dengan cara guru mengajar, maka guru harus mengajar dengan cara siswa belajar. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Ada Ibu. Coba. Ketika murid tidak bisa belajar dengan cara mengajar, ya, mungkin guru harus mengajar dengan cara siswa belajar. Ada? Apa yang Anda bisa dapat dari quotes ini? Jadi kayak karena kan setiap anak itu berbeda-beda. Ya. Apalagi kayak cara belajarnya. Ada yang mungkin cepat tanggap ataupun cepat meresponnya tuh dengan audio, dengan visual ataupun dengan gerakan. Nah, kita tuh nggak bisa memaksakan guru tuh nggak bisa memaksakan ke anak dengan metode yang guru itu kuasai saja. Nah, tapi guru tuh harus bisa gitu untuk kayak menguasai kayak pembelajaran audio, visual ataupun gerakan yang seperti itu tuh supaya anaknya juga bisa mengerti dan paham apa pembelajaran ataupun materi yang diberikan oleh guru tersebut. Oke, ada yang lain? Kalau dari saya, kan misalnya ini kan pendidikan inklusif ya, di mana pendidikan inklusif ini menyatukan dengan siswa-siswa yang lain yang berkebutuhan khusus. Nah, misalnya ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dia tuh tunanetra.
maka kita harus memberikan pembelajaran yang bisa yang bisa atau yang biasanya ia pelajari. Jadi kita tidak bisa memaksa misalnya anak tunanetra kamu harus bisa belajar kayak gini. Pasti kan nggak kayak gitu ya, Bu. Oke, betul sekali. Kita butuh Maka ketika kita haus berarti kita butuh minum. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kita lakukan. Jadi ketika seorang guru melakukan proses pembelajaran namun siswanya kurang paham, berarti ada sesuatu yang harus kita ubah. Ya. Di sini peran sebagai seorang guru untuk bagaimana dia selalu mengupgrade ya metode pembelajaran yang dia lakukan dalam kelas. Jadi jangan fokus sama satu metode saja, ya. Jadi guru harus mengajar dengan cara siswa belajar. Memang dalam kelas itu dia istilahnya dia nggak bisa diam, ya karena memang dia orangnya aktif, ya berikan apa yang dia inginkan, ya. Oke. Dalam satu kelas terdapat siswa cepat memahami materi, ada yang membutuhkan pendampingan. Siswa dengan hambatan pendengaran, siswa sangat kreatif tetapi kurang percaya diri. Yakin, di sini pasti ada saja yang sama. Tidak semuanya dalam proses belajar itu ada yang kadang suka nyatat, ada yang bahkan dia ngerekam, ya. Ada yang suka ketika dia menganalisis, ada yang suka ketika diberikan film. Kalau anak-anak yang SD ya masih ini dia gampang untuk memahami, ya. Kalau anak SD kita ceramah seharian itu nggak bakal susah masuk, malah dia ngantuk, malah dia ngerjain yang lain, ya. Jadi kita berikan metode variatif yang bisa membuat dia tertarik untuk belajar, apalagi dengan kurikulum yang sekarang. Kurikulum yang sekarang itu diupayakan memang proses pembelajaran itu student center learning. Jadi siswa yang berperan aktif, guru hanya memberikan pembukaan, memberikan gambaran capaiannya seperti apa, ya. Kemudian siswa yang diupayakan untuk dia melakukan presentasi. Anak SD sekarang semuanya sudah seperti itu. Membuat proyek, ya, bagaimana cara menjernihkan air. Kita berikan film, ya sekarang metode seperti itu sudah banyak. Ya, jadi seorang guru ya cari caranya supaya itu bisa menarik perhatian anak. Siapkan bahannya, biarkan masih siswa yang membagi. Ya, dia bawa dengan siswa siapa yang bawa apa, kemudian dipraktekkan bersama. Setelah praktek, dia presentasi. Itu lebih mudah untuk dipahami sebagai seorang siswa. Jadi kita berikan, ya, jangan kita yang mempraktekkan semua, ya. Yang ada siswa juga yang mungkin lagi main, ya, itu tidak bisa kita kendalikan, ya. Karena namanya siswa, apalagi anak SD itu ya luar biasa yang harus effort yang harus kita berikan dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga dalam proses belajar mengajar di kelas, ya, sebagai seorang guru memang harus pintar, dituntut untuk bagaimana dia bisa memahami, mengupgrade ilmunya, ya, sehingga kebutuhan dari peserta didik itu semua tercapai, ya. Oke, di sini ada film, ya. Ini contoh, ya. Silahkan rekan-rekan untuk melihat, ya, seperti apa yang kita lakukan sebagai seorang guru untuk merespon, ya, film tersebut. Silahkan melihat kondisi dari peserta didik ini.
bagaimana sebagai seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus tetap bisa mendapatkan haknya. Ya, perlu adanya kolaborasi antara Tripusat Pendidikan, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat ataupun pemerintah. Nah, keterlibatan 3 elemen ini yang sangat dibutuhkan, ya, sehingga proses pembelajaran dalam khususnya anak yang berkebutuhan khusus itu bisa tercapai. Nah, kalian dari film itu ada yang bisa memberikan satu makna, ya, ataupun menarik satu garis benang merah terkait cuplikan tersebut? Silakan. Saya jadi semakin sadar bahwasanya pendidikan inklusi di wilayah sekitar kita itu sangat penting, dikarenakan banyak juga yang memang perlu itu, karena jika pendidikan yang emang khusus itu biayanya seperti tadi yang ada di film itu sangat mahal dan tidak semua masyarakat dapat mampu dalam hal tersebut, seperti itu. Oke, betul ya. Jadi itu tadi 3 Tripusat Pendidikan ini yang dibutuhkan, ya, orang tua, guru, dan masyarakat ataupun pemerintah. Keterlibatan 3 ini, ya, perlu adanya kolaborasi sehingga memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kita tidak menyangka, kita tidak mengetahui bagaimana kondisi peserta didik di luar sana, ya. Ada yang normal tapi kebutuhannya tidak memenuhi. Ada yang seperti ini, ya, perlu campur tangan dari pihak pemerintah sehingga jelas bahwa pemerintah itu harus ada, ya, karena dengan upaya pemerintah memberikan bantuan itu bisa memenuhi hak dari siswa. Karena ini kembali lagi kepada undang-undang bahwa setiap manusia, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, ya. Nah, saya kira untuk perkuliahan ini cukup, ya. Dan untuk pekan depan perhatikan, tolong, ini tugas, ya, yang kalian harus cari. Di sini saya melihat banyak yang bisa kita dapatkan informasi melalui media sosial ataupun yang ada di sekeliling kalian, ya. Coba cari, ya. Silahkan deskripsi kasusnya, ya. Seperti apa kondisi dari peserta didik tersebut? Kondisi baik secara pribadi ataupun keluarganya. Karena ya, keluarga itu sangat penting, ya. Lingkungan keluarga ini sangat penting, kalian harus tahu, ya, sehingga dalam topik mata kuliah ini, ya, harus kalian mengetahui bagaimana siswanya, bagaimana keluarganya, apakah keluarganya bekerja, ya, orang tuanya bekerja, lingkungannya seperti apa, kemudian analisis permasalahannya, ya, rancangan diferensi pembelajaran seperti apa yang harus kita berikan. Nah, ini nanti dijabarkan dalam satu lembar tugas, ya. Dan perancangan prinsip pendidikan inklusif itu seperti apa yang harus kita lakukan sehingga tercapai, ya, pembelajaran kita ini bisa CPL-nya tercapai, ya. Saya kira untuk perkuliahan ini tugasnya sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk satu peserta didik. Ya, cukup 1 orang. Jadi tapi setiap orang itu berbeda, jangan sampai Heruma dengan Asep tetanggaan case yang sama, ya. Jadi harus mencari peserta didik yang lain. Cukup 1, tapi itu didalami, ya, didalami permasalahannya seperti apa, ya. Ingat, nggak boleh satu mahasiswa nggak boleh sama, ya, peserta didiknya. Oke, Ibu kira cukup sekian, ya. Mudah-mudahan minggu depan tugas-tugasnya sudah selesai. Ya, cukup diketik dalam satu lembar, nanti dikumpulkan pada LMS ataupun pada Gform yang akan Ibu share, ya. Ya. Saya kira cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Bapak Ibu, baru saja kita menyaksikan cuplikan rekaman video pembelajaran yang saya bawakan untuk mata kuliah pedagogi pada pertemuan ke-13. Video ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu tim sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.